warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Fatika Nur dengan NIM 2309116069. Di sini saya akan mempraktekkan langsung dari materi yang ada terdapat di DVRA. Di sini saya memilih 3 materi. Yang pertama yaitu ada command injection, yang kedua ada SQL injection, kemudian yang ketiga itu ada file inclusion. Nah, untuk medianya sendiri ini saya tidak mempraktekannya menggunakan DVWA, namun saya menggunakan Pico CTF. Langsung saja saya mulai. Yang pertama di sini saya akan melakukan untuk yang di bagian command injection. Untuk command injection sendiri saya memilih untuk melakukan event yang berjudul ini, SSTE1. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena tuh kalau misalkan di sini tuh secara teknisnya itu mungkin berbeda dari command injection, tapi keduanya ini memiliki kesamaan dalam prinsip eksploitasi. Jadi di sini tuh diharapkan pengguna ini bisa masuk dalam sistem itu melalui input penggunanya. Nah, kemudian juga di sini tuh jadinya pengguna bisa mengeksploitasi template engine-nya untuk mengeksekusi ekspresi atau bahkan perintah sistem yang ada. Langsung saja saya mulai. Di sini tuh terdapat deskripsinya sendiri. Nah, di sini dia berkata bahwa dia membuat website yang bisa untuk memberitahu apa saja yang ingin kita cari. Kemudian langsung saja di sini terdapat hint-nya juga. Ini server side template injection. Oh, di sini berarti kita menggunakan template injection-nya. Langsung saja kita launch. Oke. Kemudian tunggu sebentar. Oke, kemudian restart instance. Oke, di sini dia bilang katanya itu untuk buka websitenya. Jadi mari kita buka. Nah, ini adalah tampilan websitenya yang dia sudah bikin. Di sini tuh dia membuat sebuah website yang sangat keren. Kemudian dia memberitahu kita bisa melakukan apapun. Kemudian di sini juga ada buttonnya untuk mensubmitnya apa yang ingin kita masukkan. Saya akan mencoba di sini untuk memasukkan apa yang bisa kita lakukan di sini gitu kan. Yang pertama, kalau misalkan saya masukkan 8 dikali 8, output apa yang akan keluar? Oh, berarti di sini dia tetap sama, yaitu 8 kali 8, dia tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan dia kurung kurawal di kedua sisinya. Output apa yang akan tertampil? Oke, kemudian masih sama. Saya akan mencoba untuk memasukkan dia, tambahkan lagi. Nah, oke. Berarti ketika saya memasukkan 2 kurung kerawal, di sini tuh dia bisa untuk menjalankan perintahnya tersebut. Di sini kan perintahnya tadi di dalamnya itu adalah berapa sih 8 kali 8? Di sini dia akan tertampil hasilnya itu adalah 64. Kemudian hintnya tadi kan itu untuk dia bilang menggunakan template injection. Kemudian di sini akan saya menggunakan template injection yang ada, berarti saya sudah mengcopy template-nya. Nah, template ini sendiri saya ambil dari sebuah website juga, saya lupa apa namanya. Yang poin ini sudah pernah saya coba mungkin, jadi akan saya coba lagi di sini apakah bisa. Kita klik OK. Katanya dia di sini apa? Internal server error. The server encountered internal error. The server is overloaded or this. Katanya internal servernya error. Coba kita ganti ID-nya ini deh, buat kita buka direktorinya. Karena ls di sini untuk perintah membuka direktori, apakah bisa? Internal server error, the servernya tetap tidak bisa. Saya akan mencoba dengan template yang lain. Nah, di sini dia mulai untuk menjalankan perintahnya. Kemudian seperti yang tadi, saya akan mencoba untuk mengubah ID-nya ini menjadi ls untuk membuka direktori yang ada.
Oke, saya akan mencoba di bagian ini. Apakah akan terjadi sesuatu? Dia bilang di sini ada terdapat hint atau anomali flagnya sendiri, itu py flag requirements txt. Oke, berarti kita akan rubah dia di bagian situ lagi. Kita akan rubah dia dari ls menjadi, coba kita di sini langsung saja kita tuliskan get flag. Apa yang akan terjadi di sini? Oke, kemudian saya akan mendapatkan flagnya di sini. Jadi saya copy, kemudian akan saya masukkan di dalam sini, submit. Oke, berhasil. Berarti untuk di bagian comment injection saya telah berhasil menyelesaikan perintahnya. Saya lanjut untuk di bagian SQL injection. Di SQL injection sendiri itu saya di sini ada menggunakan SQL Lilith nih. Oke, di sini sedikit penjelasan sebelumnya. Jadi challenge ini sendiri itu tuh dia merepresentasikan serangan SQL injection, yang dimana input pengguna yang tidak dapat difilter itu dapat digunakan untuk memanipulasi query SQL-nya. Nah, kenapa ini berhubungan sama SQL injection? Kan karena di sini kita tuh berupaya untuk membuka web ini di dalamnya itu dengan memasukkan SQL query. Nah, ini tuh dia sejalan bagaimana struktur query-nya itu dapat dibajak atau menampilkan atau bisa kita mencuri data dari database-nya. Kemudian langsung saja di sini saya akan mencoba launch. Oke. Ada deskripsinya di sini, dia berkata apa? Can you log in? Can you log in to this website? Katanya di sini terdapat satu hint, yaitu apa ini? Admin is the user you want to log in as. Berarti di sini kita diberitahu bahwa kita bisa login sebagai user apa yang kita inginkan. Try langsung saja kita buka. Oke, kemudian ini adalah tampilannya sendiri untuk di SQL Lilith. Di sini ada login. Untuk melakukan login ada terdapat kita masukkan username, kemudian juga ada password. Nah, saya akan mencoba untuk memasukkan random karena tadi dia juga perintahnya seperti itu, katanya apa yang kita inginkan. Saya akan mengisi admin dan juga admin. Apa yang akan terjadi di sini? Oke. Dia berkata di sini terdapat output, yaitu berupa username-nya admin, passwordnya juga admin. Kemudian di sini ada terdapat SQL query-nya. Nah, di dalam sini nih terdapat select from user where name admin. Oh, berarti di sini dia memberitahukan bahwa di mana nama admin itu, dan juga ada passwordnya di sini admin, dan di sini dia terdapat bilang login itu failed, berarti login ini gagal. Langsung saja, tidak usah kita bertele-tele. Mari kita rubah-rubah di bagian username-nya sini. Karena kita akan mencoba untuk memasukkan perintah SQL injection yang paling basic. Mungkin saya di sini akan mengetik or spasi sama dengan spasi 1 spasi 1 tutup. Oh, dan or 1 sama dengan 1. Oke. Apakah di sini akan mengalami perubahan? Passwordnya dan password, tapi di sini tidak ada tulisan bahwa login ini failed. Berarti sudah ada kemajuan. Kita bisa masukkan contoh-contoh yang lain. Apakah kita akan merubah dia di bagian sini saja? Kita akan coba. Saya akan menambahkan admin ini cuman berupa seperti ini. Kemudian karena dia SQL query, jadi tetap saja di sini kita akan mencoba untuk menggunakan dia petik 1. Tutup. Kita akan coba login. From user where name admin and admin. Masih tidak ada perubahan. Apakah di sini? Kita coba. Coba kita lihat view page search-nya.
tidak ada yang berubah juga. Tidak ada tulisan login fieldnya lagi. Berarti perintahnya ini karena tadi masih tidak ada perubahan, kita akan coba. Sebelumnya kan tadi di sini dia menggunakan titik satu juga. Kita coba tadi apakah dia juga akan bisa berjalan jika kita menambahkan dia tanda petik ini. Kita coba login failed, bla 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 bla. Oke. Kita coba begini. Log in it, but you can see the flag isn't a plain sighted. Nah, dia di sini katanya kita berhasil untuk login, tapi kita masih belum bisa untuk melihat flagnya itu di mana. Jadi saya akan mencoba untuk kita mencari dia di search page-nya sendiri. And boom, di sini dia terdapat flagnya. Kita salin saja. Kemudian bakal kita masukkan ke dalam sini. Submit flag. Oke, saya berhasil untuk menyelesaikannya. Terakhir, di sini saya masuk ke dalam materi file inclusion. Nah, di sini itu saya menggunakan web exploitation yang ini, forbidden path. Di sini dia bilang, apakah kamu bisa menemukan flagnya? Kita tahu website ini terdapat 5 file di dalamnya. Yang pertama ada user share, ini HTML, kemudian flagnya itu tuh dia ada di paling terakhir. Nah, tapi gimana sih caranya kita buat membuka ini gitu kan? Nah, di challenge ini tuh dia keren sekali dengan namanya local file inclusion itu, yang dimana kita ini sendiri bisa memanipulasi nih jalur filenya untuk membuka filenya itu sendiri. Dan untuk mengaksesnya file ini sensitif sekali pada servernya. Jadi langsung berkaitan dengan materi yang ada di DVW yang sudah saya jelaskan dalam laporan melalui pendekatan lebih aplikatif, yaitu penelusuran path yang tersembunyi atau dilarang demi menemukan flag. Di materi pada DVWA itu juga sendiri kan kita sudah mencoba untuk membuka file-file yang terdapat di dalamnya dengan mengubah alamat search-nya yang ada di atasnya sini. Kemudian langsung saja kita coba, tidak ada hint ya. Start in stage. Oke, kemudian di sini kita coba untuk membuka websitenya. Oke, di sini web e-reader, define commodity.txt, ref.txt, thp prints.txt. Oke, ini adalah file-file yang ada di dalam situ juga. Yang di dalamnya kita coba saja, karena dia bilang tadi itu file flagnya ini ada di paling terakhir. Ini kan ada 5 file di dalamnya, berarti ada 4 file yang bakal kita lewatin atau kita lompatin. Nah, sebenarnya cara mudahnya untuk file inclusion ini sendiri, untuk kita bisa membuka atau melompati file yang ada di selanjutnya itu tuh adalah dengan cukup mudah. Kita cukup menuliskan seperti ini. Ini mewakilkan untuk membuka celah file path-nya itu biar bisa akses file yang ada di luar direktori yang diizinkannya. Nah, jadi setiap titik strip ini itu tuh akan membuka satu file di atasnya. Karena tadi dia bilang ada 4 file di atasnya, kemudian kita akan mengcopy ini sebanyak 4 kali. Kita coba saja apakah ini akan berhasil. Nah, karena dia sudah tertulis atau tercopy 4 kali, kemudian selanjutnya kita bukan menulis seperti itu lagi, tapi kita akan menulis flag.txt. Jadi kita akan menuliskan langsung ini bagaimana. Kita akan tuliskan dia flag.txt. Kita coba untuk dia apakah dia bisa membacanya. Oke, sukses. Yang ini cukup mudah. Karena memang untuk file inclusion itu cukup rawan untuk bisa kita mengakses, makanya itu pelajaran kita pelajarin di sini itu tolong dipergunakan dengan baik. Karena
ini memang untuk kebutuhan pembelajaran. Jadi saya coba di sini untuk memasukkan flagnya. Dan ya, berhasil. Jadi mungkin sekian praktek saya yang bisa saya sampaikan, mulai dari file inclusion, kemudian juga ada SQL injection, dan juga ada comment injection yang saya contohkan di dalam PicoCTF. Nah, PicoCTF ini mungkin sendiri adalah contoh atau praktek kita secara sederhana yang bisa kita coba. Di sini juga ada level-levelnya. Yang sebelumnya saya coba itu ada medium sama ada easy. Itu adalah level yang paling mudah dan juga yang menengah. Sebenarnya masih banyak materi-materi lainnya juga, cuman saya membawakan 3 materi ini karena saya mungkin yang paling paham dengan materinya itu adalah ketiga materi ini tersebut. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.